Ya, balik lagi di Sinematik Sinema Analitik. Oke, akhirnya ya kembali lagi di Sinematik. Sudah banyak sekali film-film yang harus direview ya. Apalagi Netflix sekarang juga punya program 1 minggu 1 film original katanya di tahun 2021. Tapi kali ini kita nggak bakal review film dari Netflix karena kita kali ini bakal review salah satu film dari ini ya, dari Klik Film. Judulnya Gigi Susu. Baby Teeth ya. Baby Teeth, film yang pertama kali dirilis pada tanggal 21 Juni 2020 harus sebenarnya ya. Tapi baru muncul di Klik Film ya 6 bulan kemudian. Yang bikin film ini istimewa sebenarnya sih ini sih karena memenangkan banyak penghargaan di Australia. Oh ya. Ya di Australia dari Best Actor, Best Artist, Supporting, Scoring Musik, borong semuanya Pak sama film ini. Wah, ya. Itu sih. alasan utama kita nonton film ini ya ini karena banyak penghargaannya ya. Iya. Terus cast-nya juga ini sih didominasi sama generasi tua dan muda yang imbang gitu. Ada Alicia Skellen yang berperan sebagai Mila. Terus ada si Toby Wallace, si Moses. Terus ada si Ben Henderson yang bakal jadi Talos nanti di Secret Invasion ya. Dia pernah main di The Dark Knight Rises. Iya, sama Robin Hood juga pernah dia. Pernah juga. Ya, dia sering di film-film British ya. Iya. Ya, terus ada si Mbak Essie Davis ya yang pernah muncul di Game of Thrones sebagai Lady Crane sama di Babadook ya. Jadi ibunya. Oke. Tahu kan? Pantasan familiar gitu. Di Babadook kan. Babadook. Dia sekarang ngurus anak lagi di sini. Orang juga ngurus anak kan. Dia ngurus anak gitu. Bedanya di film ini sedikit ini ya, temanya sedikit berbeda dari film-film yang sering kita review. Ya. Karena ini temanya sendiri tragik komedi ya. Komedi. Ada komedinya Pak. Ada, Baby Teeth itu menurutku masih ada sentuhan komedinya gitu. Wah. Walaupun sedikit dark ya joke-nya ya. Iya sih. Ya gelap gitu. Kan gelap, dia kayak dia mimisan ditolongin gitu kan. Gitu. Pakai baju. Iya, temanya sedikit lebih dark komedi atau tragikomedi mungkin ya. Karena ini tuh hubungan antara si anak pengidap kanker dengan pecandu narkoba gitu. Gimana orang tuanya nggak pusingnya itu kan? Iya. Mengisahkan tentang si Mila yang mengidap penyakit apa nih? Kanker ya? Tapi kanker payudara ya? Karena ada benjolan nih. Di film tuh disebut ada benjolan gitu kan di waktu dia pakai baju. Jadi mungkin kanker payudara ketemu sama si Moses. Si Jangki ya dia. Jangki pecandu narkoba dan dikit pilek dia. Dikit pilek. Iya, ketemunya juga di ini ya, di yang sedikit aneh ya di rel kereta api gitu. Stasiun kereta api. Momen ketemu pacar paling simpel ya. Kalau di film-film Jepang itu di kereta api, ini kereta api bener. Ketemu di kereta api terus di Australia kayak gini juga. Iya, mimisan, ditolongin, kamu lihatlah ke langit, jatuh cintalah dua orang ini. Jatuh cinta juga aneh ya. Cuma gara-gara butuh duit sama dipotong rambutnya kan sebenarnya. Iya, mereka dikasih duit berapa? $50 ya. $50 Australia. Terus dipotong rambutnya, ternyata orang tuanya si Moses ini adalah tukang cukur anjing. Tapi kisahnya si Moses sama si Mila ini Mila. Sedikit tragik ya karena ibu kan si Moses tragik sekali, Pak. Diusir dari rumahnya, terus si Mila ini punya orang tua yang ini ya backgroundnya sedikit punya masalah juga di hidupnya. Ya masing-masing dari orang tuanya si Mila tuh kayaknya punya masalah tersendiri gitu. Seperti bapaknya kan dia psikiater, kebanyakan ngomong ngedengerin orang sampai masalah sendiri nggak pernah diungkapkan gitu. Terus ibunya sendiri mungkin ini ya saking stresnya, galaunya ngadepin anaknya yang udah cancer itu, dia sampai harus mengonsumsi obat-obat penenang ya, kayak Sanak, terus antidepresan lah pokoknya. Iya, ngonsumsinya juga nggak sedikit ya. Iya. Sebepok gini langsung plok gitu. Sampai suaminya sendiri dikonsultasi di tempatnya dia tuh loh. Kirain pasien gitu kan. Ternyata istrinya. Kok makan bareng? Tahu-tahu begitu. Ya ceritanya sendiri sedikit ini ya, berbeda dari film-film bertema penyakit ya, kayak The Fault in Our Stars. Ya itu kan kalau temanya itu kan bener-bener depresi. Kalau ini lebih fun gitu ya, kayak nikmatinya tuh fun tapi kayak sakit gitu loh. Ya dari awal film sampai pertengahan mungkin iya nih. Ya tapi tetap hancur gitu kan. Kalau secara garis besar temanya sih itu seperti itulah. Ada 2 orang bocah yang kasmaran di balik background yang amburadul gitu. Kalau aku dari cerita sendiri sebenarnya agak kacau ya di awal ya. Iya sih. Karena film ini sendiri kayak mencoba menekankan pesan kehidupannya tuh lewat scene-scene yang berbeda tuh loh. Jadi kayak di setengah jam awal tuh kita pusing loh.
kok bahasannya ini gitu kan. Tiba-tiba loncat ke situ gitu. gitu. Tiba-tiba bahas cinta nih, pertama bahas cinta, terus tiba-tiba di sini bahas kehidupan, semangat, itu kayak dibeda-bedain tuh. Tapi waktu udah sampai akhir film tuh, wah ini udah Ya itu kayak apa ya, bener-bener kayak puzzle aja gitu. Ya, Kita puzzle, nyusun ceritanya tuh enak gitu. Dan itu kan setiap sekuensinya kan dikasih judul kan dia. ya kayak masih pagi yang cerah gitu. Terus kayak Mila bertemu si Moses pertama kali gitu. Truk ada judulnya gitu, kita dikasih tahu gitu di filmnya tuh. Jadi enak, ngikutinnya tuh enak sebenarnya. Aku tahu temanya penyakit, tapi kok kita nggak melihat tema-tema penyakitnya di awal gitu kan? Iya, belum, dan bahkan kita nggak dikasih tahu secara spesifik bahwa si Mila itu punya penyakit kanker apa aja kita nggak tahu gitu loh. Dan justru itu ternyata poin filmnya gitu kan. Ternyata film ini tuh berbeda dari film lain. Kalau film lain kan menawarkan rasa depresi, takut, tapi justru di sini si Mila tuh kayak meneriakan optimisme tuh loh. Iya kan, kayak dia tuh, wah aku nih udah punya penyakit nih, aku harus lebih semangat dari orang-orang lain gitu kayak. Lain ya gitu. Pesan yang disampaikan tuh life is too short to sadness gitu. Kayak hidup terlalu singkat. Hidup terlalu singkat saat untuk bersedih gitu. Jadi Mila tuh bener-bener apa ya, malah bisa mempecundangi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya yang malah punya masalah ya. yang dan nggak punya penyakit ya. Iya, kayak Moses yang pecandu terus dan dia masih sehat-sehat aja kan. Tapi bener-bener sama si Mila tuh, lu tuh nggak usah kayak gitu lah gitu. Nggak usah kayak gitu. Terus apalagi sama si tetangga itu ya. Toby, ibu hamil yang punya anjing kayak nama ayahnya Mila ya. Henry is my dog. Henry is my dog. Lo kok podo jenenge. Optimisme si tokoh yang punya mengidap kanker ini tuh nggak ada ini ya, rasa kayak sedih gitu. Ya mungkin secara mimik muka kelihatan sih Iya, tapi dia memiliki penyakit itu. Tapi ya itu believable gitu. Ya, secara pembawaan gitu dia benar-benar menikmati hidupnya ya. Ya. Dia benar-benar tahu kalau ya kayaknya aku nggak bakal lama lagi nih. Ya mungkin fitrah manusia kan semua mati ya. Jadi dia memutuskan untuk menikmati hidup tuh. Terlihat juga sih waktu dia disuruh les biola, diputerin musik malah dia joget lah. Oh iya kan, dia bener-bener gak mau pusing, harus belajar mikirin biola, nada, terus kuncinya apa gitu, nggak mau. Pengen bener-bener udah aku mau menikmati musik aja. Kalau kita kan suruh belajar matematika, pinter ya belajar matematika kan. Padahal bisa belajar yang lain kan. Si Mila tuh kayak gitu. Iya, dia suruh belajar biola sama ibunya, nggak mau aku maunya nari gitu. Dia nari, pengen menikmati aja gitu, nggak mau bikin musik. Endingnya ya Pak. Endingnya wah anjir, setengah jam akhir lah. Iya sih, itu kan kita di awal tuh kayak diginiin ya. Iya. Gini-gini malah Pak. Gini-gini ya, bergelombang lah gitu. Di akhir kita malah berat, anjir kok gitu. Kalau di film lain kan mungkin kalau ending tuh tau lah, film bertema penyakit tuh mungkin sedih gitu kan. Pasti langsung boom gitu. Kalau di film ini tuh kayak tapi sedih gitu loh. Itu kayak soalnya kita dari awal sampai pertengahan udah dibawa happy sama si Mila gitu Pak. Kita dari awal tuh dibawa have fun dulu lah sama si Mila tuh. Terus pas terakhir ya itulah. Nonton aja sendiri di film ya. Itulah film ini memang benar-benar kehidupan ya. Benar-benar kehidupan. Kayak kita jatuh cinta dengan orang yang salah gitu kan. Menyimpan perasaan tentang penerimaan, bagaimana seorang orang tuh harus merelakan kesehatan anaknya dan menerima pacar yang ini loh, pacar pencandu ini kan bener-bener berat nih kan. Iya berat lah, sebagai orang tua itu berat lah, gila lu. Orang kalau nggak biasa nonton drama bakal bosen gitu loh nonton film ini. Sudah jelas. Iya bosen karena pertama plotnya lambat. Lambat. Yang kedua dialog di awal tuh kayak terasa tidak penting dan cringe ya. Iya. Karena mungkin konfliknya belum kelihatan. Di awal tuh konfliknya emang belum kelihatan. Jadi buat teman-teman yang gak biasa nonton drama atau mungkin baru nonton drama jadi kayak berat banget gitu film kayak. Apalagi drama tipikal seperti ini ya, nggak yang drama yang menye-menye dan Story of Marriage itu kan nggak enak kan dinikmati ya, walaupun itu drama tentang pernikahan yang tapi Marriage Story Netflix. Kayak si Adam Driver sama Scarlett Johansson tuh kan enak dinikmati, masih plotnya tuh konfliknya naik terus. Kalau ini kan pelan, naik turun gitu. Kontranya sih itu gitu karena messy plot dan slow burn banget sih. Sinematografi sebenarnya di sini hampir tidak ada masalah. Hampir nggak ada masalah. Jadi emang ya kita kayak nonton film Mother aja gitu nih. Kita dikasih lihat kehidupannya si Mila aja di sini. Dan itu secara keseluruhan nggak
nggak ini banget sih, bahkan banyak ini ya, banyak lonsut yang cuma diem Iya. gitu kan, cuma kameranya ditaruh di tripod doang mungkin. Adegan fade outnya juga simple ya, cuma Simple. turun dari tangga tuh, hilang karakternya. Iya itu. Orangnya hilang. Justru kalau kontranya sendiri aku malah dari cerita juga nih. Iya. Apa ya? Jadi karena kita udah terlalu dibawa naik turun di awal sampai pertengahan, dikasih ending begitu gitu. Iya. Akhirnya ekspresi kita pas tahu endingnya tuh cuma Iya. gitu doang nanti. Iya, sampai kita tuh lupa kalau si Mila tuh punya penyakit. Punya penyakit Iya, gitu. kayak ya mungkin tujuan filmnya itu sih. Kalau pro sih kayaknya banyak banget ya. Banyak pro-nya. Cast-nya bagus, Cast-nya acting-nya, bagus, terus acting-nya, iya. si apa namanya? Musiknya. Musiknya aku juga Wah, musiknya Iya. ini sih menyayat banget sih. musiknya aku seneng dari yang dia joget, dari yang dia party ditinggal di atap itu kan musiknya juga bagus itu. Iya. Terus ya waktu di pantai itu juga bagus sih. Wah, waktu di pantai aku paling suka sih. Pas ending justru Ya, di pantai, kayak di flashback dikit gitu. Aku juga nggak tahu sih film ini tuh sebenarnya basicnya Australia atau British gitu karena banyak. Ya, logat kayaknya Iya. si bapaknya si siapa Mila. Itu kayaknya suka ketelingsut. Iya, kayak Logat British nih logat kayaknya. British gitu kan. Karena emang aktor British gitu kan. Iya. Jadi kayak ya British sama Australia juga Hampir ya, beda-beda tipis gitu kan. Nggak terlalu mengganggu sih. Nggak terlalu mengganggu. Ya, walaupun kalau orangnya detail banget sama aktualisasi di filmnya pasti terganggu sih. Sih. Kalau kita sih ya nyaman-nyaman aja. Terus itu kan ada hubungan si ibu sama yang musisi yang ngajarin si Mila Iya. tuh. Itu sebenarnya dia tuh suka sama si Waktu ini Ibunya ya? Iya, waktu belajar musik bareng kan suka gitu dia. Oh. Sebenarnya semua orang di film ini tuh punya masalah. Kecuali Mila, masalahnya cuma di ininya penyakit Sakit doang. Iya, kalau yang lain kan kayak kita manusia ya punya beban hidup yang kayak Iya. mungkin belum bisa move on, kayak si pemain guru biolanya itu, iya. terus Guru musiknya bapaknya yang nggak bisa mendengar, yang terlalu jenuh mendengar sampai nggak bisa mengungkapkan perasaannya, terus Sendiri. si Toby yang hamil tapi nggak ada suaminya gitu kan, ganti lampu aja sampai minta tolong. tolong gitu. Ya jadi itulah intinya film ini tentang si Mila yang mempunyai penyakit tapi bisa memberikan support ya. Iya. Justru waktu Mila udah bisa mengumpulkan si Moses dan itu malah lebih klop gitu keluarganya. Iya, malah apa ya? Dia kayak yang mengensemble si orang-orang yang punya masalah itu Iya. ya di akhir film tuh. Kayak dia tuh emang satu anak yang bisa mempersatukan Iya. orang yang mempunyai berbagai masalah gitu. Malah jadi cahaya lah gitu Iya. si orang itu tuh, si Mila tuh malah jadi cahaya di antara orang-orang itu. Nikmati aja filmnya. Nikmati aja filmnya. Klik film ya. Klik film. Ya, tapi ya itu sarannya tadi. Apa tuh? Tahan-tahan di awal. Iya, karena iya. kalau yang berbiasa nonton drama, Udah mau matiin aja itu. apa sih ini? Apa sih nih? Ya, apalagi dia botak gitu. tidak eye catching sama sekali. Iya gitu. Oke, langsung ke skor aja nih. Berapa Mas Andi? Udah, kalau dari ke skor karena film ini bisa memberi warna baru ya buat film tema-tema serupa kayak Fall in Soul Star atau film-film Jepang yang lebih ngangkat tema penyakit itu banyak kan. Banyak. Ya film ini mungkin 7 lah ya. 7. Karena bisa menjadi apa ya? Tuntunan gitu di tengah-tengah Covid gini kan orang kadang kehilangan motivasi untuk Oh iya benar hidupnya gitu loh. Film ini kayak bisa ngasih tahu kalau ya jadilah seperti Mila ya, gitu loh. Betul. Kalau Mila tuh adalah apa ya, seberapa berat masalahmu, apa yang ada yang di dalam tubuhmu itu bisa merusak badanmu, tetap nikmati hidup yang ada di depanmu gitu. Iya. Jadi filmnya 7 dan salut untuk sutradaranya sih, karena ini debut. Keren ya. Debut Gila. film pertama yang berhasil meraih hampir semua nominasi di Australia Jos. Jadi ya 7 lah untuk tahun yang fucked up ini. Semoga bisa lebih baik lah setelah nonton film ini. Amin ya Allah. Kalau aku ya sama sih, mungkin 7 ya. 7 sama kayak Andi. Karena ya pace-nya lumayan enak walaupun di awal agak diombang-ambingkan gitu. Dan sinematografi juga ya so-so lah mungkin ya. Ya memang tidak mengarahkan ke situ, ini lebih ke ceritanya sih menurutku ya. Lebih yang bagus banget tuh ceritanya. Tidak cenderung ke yang sinematografi yang kayak bagaimana gitu, enggak. Enak aja dilihat walaupun agak sedikit pucat ya dia warnanya. Ya karena mungkin itu Menggambarkan si Mila itu kan. ya si sad and sorrow itu. Ya itu. Ya 7 mungkin cukup. Tapi honorable mention buat si Moses sih, si Toby Wells ya. Iya. Actingnya keren banget di Keren sini. banget si Toby nih. Dan aku juga suka ininya sih, ibunya itu. Ibunya. Actingnya believable banget si Si Davis. si Davis. Si Ya. Davis, Aku ya. kira Wonder Woman loh Pak itu. Oh iya mirip ya. Si siapa? Astrea apa? Astrea. 70-an. Nah,
Akhir kata mungkin sampai di sini aja untuk review Baby Teeth ya. Baby teeth. Baby Teeth bukan teeth, Pak. Teeth gigi ya, bukan. Oh iya deng. Enggak pakai IS ya. Kalau pakai IS beda, Pak. Teeth. Gigi bayi. Gigi bayi. Ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment Dan di bawah ya. di bawah ini. Nyalakan lonceng untuk update terus konten-konten dari kita. Akhir kata, saya Sakin pamit. Iqbal Ramadan pamit. Wah, sampai jumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.